Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Gini brosis, dengerin ya. Orang tuh nggak bakal berubah gara-gara kita nangis-nangis mohon-mohon atau drama lebay. Mereka baru gerak kalau emang udah siap dari dalam hati, atau kalau hidup udah kasih mereka bogem mentah. Kayak, sial, ternyata sakit juga ya kena batunya. Baru deh kepikiran buat berubah. Jadi jangan GR mikir mereka bakal upgrade cuman karena kita sakit hati. Orang berubah itu bukan buat timeline kita, bukan buat nyenengin hati kita, apalagi buat obatin luka kita. Mereka berubah ya buat diri mereka sendiri, titik. Nah makanya, kali ini kita bakal bahas, emang bisa kita ngerubah orang? Karena jujur aja, ini tuh masalah sejuta umat. Pasti ada aja kan temen, keluarga, pasangan, atau gebetan yang kita lihat potensinya udah kayak, wah, kalau doi niat dikit aja bisa gila sih levelnya. Tapi kenyataannya, ia malah bikin kita gemes sendiri karena nggak nyampe-nyampe ekspektasinya. Apalagi buat yang lagi pacaran nih. Ayo, ngaku. Ada nggak yang berasa kayak lagi jadi coach pribadi buat pasangan? Tiap hari ngajarin, nyemangatin, dorong-dorong, biar doi naik kelas. Tapi hasilnya kayak upgrade HP abal-abal. Lemot lagi. Capek, kan? Jadi, kalau kamu lagi ada di fase ini, santai aja. Kita bakal kupas tuntas, gimana caranya tetap waras pas orang yang kita sayang nggak berubah-berubah juga. Dan kapan waktunya kita stop jadi tukang servis hati orang lain. Udah siap? Oke, let's break it down teman-teman. Oke, jadi gini. Orang itu nggak buka identitas asli mereka lewat omongan, tapi lewat pola hidupnya sehari-hari. Makanya kudu pinter baca gerak-gerik, bukan cuma denger janji-janji manis. Banyak banget dari kita yang terlalu fokus sama kata-kata manis, padahal aksinya zonk. Banyak juga yang sibuk ngeliatin penampilan, padahal cara doi hadir di hidup kita yang paling penting. Sering banget kita silau lihat gimana doi manis ke orang lain, tapi nggak ngeh gimana cara doi sebenarnya nge-treat kita. Jadi kalau mau kenal orang, jangan terjebak sama potensi doang, tapi lihat polanya. Karena kalau buta sama pola, ya jatuhnya cuma jatuh cinta sama bayangan, kayak beli mimpi yang nggak pernah kejadian. Manusia tuh intinya ya kumpulan pola yang jalan. Bisa berubah? Bisa, tapi jangan ngarep instan. Pola itu kayak rute nongkrong. Sekali kebiasaan, susah banget dipindah. Ibarat kamu tiap hari balik rumah lewat jalur yang sama, terus tiba-tiba disuruh ganti jalan. Kagok habis. Atau kamu udah sarapan menu yang sama tiap hari, terus dipaksa ganti, awalnya pasti aneh banget. Nah itu baru pola kecil. Kebayangkan kalau polanya udah nancep di otak sama hati? Ngerombak itu butuh momen gede, kadang harus ada kejadian yang nyeplak keras banget sampai bikin sadar, udah nggak bisa lanjut kayak gini. Dan prosesnya seringkali pedes banget. Oke, pertama yang harus kita bahas tuh namanya ilusi potensi. Kedengeran dalam banget kan? Tapi intinya gini, kadang kita tuh jatuh cinta bukan sama orangnya sekarang, tapi sama versi mereka yang cuman ada di kepala kita. Atau lebih parah lagi, versi mereka itu sebenarnya cuma proyeksi dari luka lama kita yang belum kelar, kayak kebutuhan masa kecil yang nggak pernah terpenuhi. Nah, makanya coba deh tanya ke diri sendiri, sebenarnya gue lagi berusaha nambelin luka apa lewat orang ini? Dari situ biasanya mulai kebuka semuanya. Masalahnya, banyak dari kita rela diperlakukan seenaknya demi dapat koneksi. Kita biarin orang ngomong kasar karena takut sendirian. Kita izinin orang nginjek-injek harga diri kita karena nggak bisa tegas berdiri buat diri sendiri. Dan kalau kita terus gitu, bukan mereka yang berubah, kitalah yang malah makin hilang jati diri. Ingat, orang berubah itu bukan gara-gara kita maksa, bukan karena kita nangis, bukan karena timeline kita. Mereka berubah kalau polanya udah nyakitin dirinya sendiri, kalau realita udah ngehajar abis-abisan, kalau ada harga yang harus dibayar. Intinya, mereka berubah buat diri mereka, bukan buat kita. Sekarang gini, kalau kamu udah bisa baca pola seseorang, tinggal tanya sama diri sendiri. Gua rela nggak bertahan kalau pola ini tetap sama, atau gua mau nggak tetap ada di sini kalau cuma ada janji doang tanpa aksi nyata. Karena sering banget kita kejebak di jawaban iya, cuman gara-gara mereka kelihatan kayak mau berubah. Tapi coba dipikir lagi, emang mereka pernah bilang serius mau berubah? Pernah kasih rencana konkret? Pernah nunjukin komitmen beneran? Kalau belum, berarti kita masih hidup di dunia imajinasi. Dan gue tahu, pasti ada yang mikir gini.
Tapi kalau yang kayak gitu tuh keluarga gue gimana? Atau pasangan gue gimana? Nah jawabannya, kalau udah nyampe level abusive, toxic atau manipulatif parah, itu harus ditanggepin serius, jangan disepelein. Tapi kalau situasinya masih sebatas kayak, aduh gue pengen banget dia tuh begini biar lebih enak. Atau, coba dia bisa lebih gitu aja udah beda banget hasilnya. Ya balik lagi ke pertanyaan dasar. Kamu kuat nggak nungguin? Kamu rela nggak kehilangan diri kamu sendiri dalam proses itu? Karena cuma kamu yang tahu batasnya sampai mana. Nah lanjut ya. Yang kedua, percaya sama apa yang orang lakuin, bukan apa yang mereka omongin. Soalnya kalau ada orang yang berkali-kali nggak respect sama waktu kamu, ngilang pas lagi susah, atau seenaknya ngerobohin batas yang kamu bikin, ya itu dia sebenarnya. Titik. Jangan ngarep dia tiba-tiba jadi lebih peka, lebih sabar, atau lebih perhatian cuma karena dia bilang, aku bakal berubah kok. Pertanyaannya, emang dia ngelakuin itu nggak? Karena kita sering banget kelepek-kelepek sama kata-kata manis. Apalagi kalau kalimatnya tuh pas banget sama yang kita tungguin dari dulu. Kayak, ya ampun akhirnya keluar juga dari mulutnya. Padahal kenyataannya kita tuh nggak butuh mereka ngomong. Kita butuh mereka nunjukin. Fokusnya harus ke aksi, bukan janji. Hope itu bukan strategi, jadi yang harus kamu pantau tuh pola, bukan omongan doang. Sekarang coba perhatiin, kalau ada orang yang terus-terusan nggak respect sama kamu, ya itulah dia. Kalau ada orang yang kabur tiap ada masalah, ya itulah dia. Kalau ada orang yang hajar batas pribadi kamu terus bilang, ini tanda cinta, ya itulah dia. Kalau ada orang yang bohong buat nyelamatin diri sendiri, bukan buat jaga kepercayaan kamu, ya itulah dia. Kalau ada orang yang bikin kamu ngerasa nggak berharga, ya itulah dia. Kalau ada orang yang nongol cuma pas butuh doang, ya itulah dia. Kalau ada orang yang bikin kamu ngerasa gila cuman gara-gara kamu punya standar, ya itulah dia. Kalau ada orang yang tiap hari minta maaf tapi nggak pernah beneran berubah, ya itulah dia. Kalau ada orang yang pengen dimaklumin tapi nggak pernah mau maklumin kamu balik, ya itulah dia. Orang bisa berubah sih, tapi cuman kalau mereka emang mau. Masalahnya, banyak dari kita suka ngejustifikasi kelakuan toksik dengan alasan, tapi dia baik kok di sisi lain. Ya bener, orang bisa aja punya banyak sisi, bisa bikin kita seneng sekaligus kesel. Tapi jangan sampai kita ngorbanin diri sendiri kebablasan cuma gara-gara lihat satu sisi yang bagus. Karena udah banyak banget cerita orang yang tahan-tahanin sikap jelek pasangan atau temennya. Dan 10 tahun kemudian mereka sadar, gila, gue udah hilang jati diri. Gue udah lupa gue siapa. Jadi intinya, ukur baik-baik, seberapa jauh kamu rela pura-pura nggak lihat siapa mereka sebenarnya. Oke, step ketiga, ini agak nyelekit sih, tapi harus jujur. Berhenti nganggep kontrol itu cinta. Banyak orang mikir usaha ngerubah pasangan, teman, atau siapapun tuh bentuk care, padahal sebenarnya itu bentuk kontrol terselubung. Kayak kamu lagi sibuk ngatur kaos hidup orang biar kamu sendiri nggak perlu hadapin rasa takut ditinggalin, kecewa, atau nggak pasti. Dengarin baik-baik ya. Kamu nggak bisa maksa orang jadi sesuatu yang bukan diri mereka. Kamu cuma bisa sayangin mereka di posisi sekarang, atau tinggalin. Dalam kan? Jadi lain kali kalau kamu ke-trigger pengen ngebenerin orang, coba pause dulu dan tanya, ini gue lakuin beneran buat dia? Atau sebenarnya buat nenangin rasa nggak nyaman gue sendiri? Karena sering banget, kontrol itu nyamar jadi sayang. Masalahnya, kadang kita yang nggak sadar ini tuh soal diri kita, bukan soal mereka. Kita nggak mau ngerasain pahitnya ditolak, nggak mau ribet bikin batas, nggak mau pusing, ada orang yang nggak suka sama kita. Jadi akhirnya kita berusaha bentuk orang lain biar sesuai keinginan. Padahal malah bikin hubungan palsu. Contoh gampangnya gini. Kamu ngomong ke pasangan, kalau kamu lebih rapi, lebih fokus, pasti sukses deh. Padahal yang lagi kamu sembuhin itu sebenarnya masalah kamu sendiri soal duit atau karier, tapi kamu limpahin ke dia. Gua nggak bilang kamu nggak boleh punya standar atau butuh pasangan yang sama-sama bertanggung jawab, tapi intinya orang itu udah nunjukin siapa dirinya. Dan kalau ternyata nggak nyambung sama ekspektasi kamu, ya mungkin emang bukan match yang pas. Sering banget kita kebawa pesona, pikiran mereka yang pinter, omongan mereka yang manis, aura mereka yang bikin melting, karisma mereka yang bikin klepek-klepek, sampai kita lupa ngecek kehidupan nyata. Padahal real life tuh ya sesimpel ngecek saldo rekening bareng, bayar tagihan bareng, bangun tidur ketemu muka yang sama, pulang kerja sama-sama capek, ngobrol pas lagi nggak ada topik seru, atau mikirin planning liburan sambil nunggu gajian. Itu realita. Jadi pertanyaannya,
Siapa yang kamu mau temenin buat ngejalanin hal-hal real itu, bukan cuma hal-hal indah yang ada di bayangan doang? Nah lanjut ya, step keempat ini rada dalam banget, penerimaan total. Tapi inget ya, penerimaan bukan berarti pasrah atau nyerah, tapi lebih ke filosofi respek sama realita. Banyak masalah hidup itu muncul karena gap antara apa yang kita mau sama kenyataan yang sebenarnya kejadian. Semakin lebar gap itu, makin gede rasa sakit, stres, sama overthinking yang kita rasain. Terus ada yang nanya, berarti gue harus nurunin ekspektasi dong? Nope, bukan soal tinggi atau rendahnya ekspektasi, tapi soal ngalamin sesuatu apa adanya. Contoh gampang, kamu masuk resto. Kalau kamu udah kebanyakan ekspektasi, bisa jadi makanan biasa aja langsung bikin kecewa. Tapi kalau kamu lapar banget, makanan seadanya bisa kamu bilang enak parah. Padahal ya sebenarnya standar-standar aja. Cuma karena kamu lapar jadinya overrate. Nah intinya bukan ekspektasi tinggi atau rendah, tapi rasain bener-bener. Dari situ kamu bisa putusin, oke, tempat ini bukan buat gue. Atau, wah, tempat ini cocok banget gue datengin kapanpun. Sama halnya hubungan, bukan soal nerima buta, tapi sadar, oh ini kenyataannya, dan gue bisa milih respon apa. Terus gini, kamu nggak wajib toleransi cuma karena tahu masa lalu orang. Kamu nggak harus nerima perlakuan nggak sopan cuma biar kelihatan sayang. Kamu juga nggak harus stay cuma karena lihat potensi dia. Kamu bisa kok maafin orang, tapi tetap cabut. Kamu bisa lihat sisi baiknya, tapi tetap pilih yang lebih sehat buat diri kamu. Kamu bisa ngerti rasa sakitnya dia, tapi tetap jaga ketenangan kamu. Jadi, jangan bikin alasan buat perilaku yang jelas-jelas bikin kamu hancur. Toleransi itu bukan berarti ngizinin orang nginjek-injek kamu. Toleransi itu lebih ke, oke, gue tahu ini orang begini, dan gue lagi mikir, gue stay atau cabut. Lalu kenapa sih kita sering stay? Dua alasannya. Takut sendirian, atau masih ngarep dia berubah. Dua-duanya bikin capek. Kalau kamu stay cuman biar nggak kesepian, ujung-ujungnya malah makin sakit. Kalau kamu stay karena masih ngarep doi upgrade, ya sama aja, makin kecewa. Jadi kalau emang pengen dia berubah, ya coba tawarin jalan, support, atau kasih referensi. Tapi ingat, balik lagi ke dia. Dia mau nggak? Dia sadar nggak sama potensinya? Karena cinta itu sebenarnya bukan soal kamu pengen dia jadi apa. Tapi kamu nanya, kamu pengen jadi siapa? Kamu mau hidup kayak gimana? Nah itu baru namanya sayang tulus. Dan jangan lupa ya, ada hal-hal yang bisa jadi nggak bakal berubah. Kayak doi males beberes rumah, nggak tanggung jawab, atau susah diajak bareng mikirin masa depan. Itu PR gede. Pertanyaannya, kamu siap nggak hidup sama orang kayak gitu? Ini kayak kamu daftar subscription plan. Kelihatannya murah meriah. Pas baca syarat ketentuan kecil di bawahnya, kaget. Sayangnya, di hubungan juga gitu. Kita suka langsung klik setuju tanpa baca small print, baru nyesel belakangan. Jadi belajar deh baca syarat dan ketentuan orang sejak awal, biar nggak ketipu aura doang. Nah lanjut, poin kelima. Kita tuh bukan kaca tempat orang ngaca, tapi lebih kayak suasana atau lingkungan yang mereka rasain. Orang bisa naik kelas kalau dikasih ekspektasi. Iya, benar. Tapi ingat, itu cuma kejadian kalau dia emang mau. Kita bisa jadi support system, tapi kita nggak bisa maksa mereka berubah. Ibaratnya kayak tanah, bisa kasih nutrisi, tapi kalau tanamannya nggak mau tumbuh, ya tetap aja gitu. Nah, manusia tuh gampang banget ke-influence sama lingkungannya. Nongkrong sama orang rajin, lo kebawa rajin. Deket sama yang peduli kesehatan, lo ikutan jaga pola hidup. Sebaliknya, kalau tiap hari main sama yang sukanya ngomongin orang, lama-lama lo ikutan gibah juga. Jadi, kalau mau bantu orang berubah, bukan dengan nasihatin panjang lebar, tapi kasih dia kesempatan ngerasain lingkungan yang beda. Itu yang bikin pola pikirnya pelan-pelan geser. Dan kadang, bentuk sayang paling dalam justru bukan nahan, tapi ngelepas. Ada riset yang bilang, orang yang bisa ngelepas situasi, atau orang yang jelas-jelas nggak bisa berubah, hidupnya lebih sehat dan pikiran lebih enteng. Karena pada akhirnya, orang bukan barang rusak yang bisa kamu betulin. Kalau udah coba kasih jarak tapi tetap sama aja, ya mungkin saatnya bener-bener cabut. Terus ingat juga, orang nggak bakal berubah cuman gara-gara diteriakin atau terus-terusan dikomplain. Biasanya orang baru bener-bener berubah kalau dia sendiri sadar. Wah, kalau gue tetap kayak gini, hidup gue yang hancur. Jadi balik lagi, perubahan itu datang dari mereka, bukan dari kita yang maksa. Sebagai penutup, jadi gini guys, sebenarnya simple tapi dalam banget.
Hubungan itu emang ribet, brosis. Pacaran ribet, kerjaan ribet, bahkan pertemanan juga bisa ribet. Kadang ekspektasi kita ke orang lain tuh ngaco. Pengen dia jadi versi ideal di kepala kita, padahal aslinya nggak gitu. Akhirnya malah makin banyak drama karena sibuk pengen ngubah orang, bukannya bener-bener connect sama dia. Makanya penting banget bedain yang namanya prioritas versus preferensi. Prioritas itu hal-hal yang kamu nggak bisa kompromi sama sekali, kayak prinsip hidup. Sedangkan preferensi itu lebih ke bonus, enak kalau ada, tapi nggak wajib juga. Nah seringnya, kita ribut karena ngotot nyatuin preferensi, bukan ngejaga prioritas. Dan inget ya, orang tuh punya musim. Ada yang dulu kamu kenal pede banget, tiba-tiba jadi rapuh. Ada yang dulunya manis, tiba-tiba jadi ketus. Ada yang dulu super pengertian, lama-lama jadi judgmental. Intinya, orang sering banget berubah ke arah yang kita nggak mau, daripada ke arah yang kita harapin. Jadi pertanyaan baliknya, kamu masih mau stay nggak kalau keadaannya gitu? Masih bisa sabar atau malah makin hilang diri sendiri? Karena di ujung-ujungnya, yang bisa kamu kontrol cuma diri kamu, perasaan kamu, tindakan kamu, sama keputusan kamu mau lanjut atau cabut. Itu doang yang benar-benar ada di tangan kamu. Jadi fokuslah ke situ, bukan ke hal-hal yang di luar kendali. Kalau lagi down, bukan berarti kamu gagal, itu manusiawi banget. Yang penting, kamu tetap jalan, walau pelan. Oke guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa nih. Hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.